Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini merupakan topik yang sangat menarik karena selalu ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Apalagi kalau bukan mengenai infeksi luka operasi. Mungkin karena kasusnya sangat banyak sekali dialami oleh teman-teman, maka menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Infeksi luka operasi atau infeksi yang terjadi pasca dilakukannya tindakan operasi ini tentunya terjadi karena masuknya bakteri melalui celah luka operasi tersebut. Dan yang perlu kalian ketahui, infeksi luka operasi ini bisa terjadi dalam 30 hari pasca operasi atau bisa terjadi dalam 90 hari pasca operasi jika ada bahan prostatik digunakan selama operasi. Contohnya itu adalah pemakaian mesh pada operasi hernia atau mungkin pemasangan pen pada kasus patah tulang dan lain sebagainya. Dan tentunya luka operasi itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat terkontaminasinya dengan bakteri dan juga bisa diklasifikasikan karena kebersihan luka atau risiko luka mengalami infeksi dan juga area luka pada tubuh tersebut. Pada derajat pertama, luka operasi dianggap luka bersih. Bagian yang akan dilakukan operasi tidak menimbulkan tanda-tanda infeksi saat dilakukannya tindakan operasi. Biasanya operasi ini seperti operasi pada area mata, kemudian tumor seperti lipoma atau PAM atau operasi pada sistem pembuluh darah. Pada derajat kedua, luka dianggap bersih terkontaminasi. Bingung juga ya, ada bersihnya, ada terkontaminasinya. Di sini luka operasi mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saat dilakukannya tindakan operasi. Namun, risiko infeksinya akan meningkat karena lokasi operasi yang dilakukan. Misalnya operasi yang melibatkan saluran empedu, operasi appendix yang tidak perforasi. Kemudian ada derajat yang ketiga, yaitu terkontaminasi. Luka pada derajat 3 merupakan akibat benda asing yang bersentuhan dengan kulit sebelum operasi dilakukan. Seperti operasi pada luka kecelakaan yang merusak area kulit atau operasi sayatan yang mengalami peradangan akut non-purulen. Dan yang terakhir adalah derajat yang keempat, yaitu terinfeksi kotor. Misalnya operasi yang melibatkan feses. Derajat luka inilah yang juga berperan terjadinya infeksi pada area luka. Namun tidak itu saja risikonya. Jika kamu memiliki penyakit kencing manis, kemudian berat badan berlebihan atau obesitas, memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuh, seorang yang perokok, makanya ini hati-hati bagi perokok. Zat yang terkandung dalam rokok ini akan merusak sistem pembuluh darah sehingga zat yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel baru menjadi terganggu. Makanya penting sekali bagi kamu seorang perokok jika akan dilakukannya rencana tindakan operasi, ada baiknya untuk berhenti merokok terlebih dahulu sampai penyembuhannya terjadi secara maksimal. Apapun jenis operasinya, kamu tidak boleh merokok. Kemudian jika prosedur operasinya itu dilakukan selama lebih dari 2 jam, ini juga akan berisiko terjadinya infeksi pada luka tersebut. Karena lamanya luka terbuka dan bisa saja luka terpapar dengan kuman-kuman yang tersebar di udara. Lalu bisa jika kamu mengalami malnutrisi. Kalau ini pasti kalian semua sudah jelas penjelasannya ya. Imun bisa turun karena kekurangan zat gizi sehingga bakteri lebih mudah menyerang area luka tersebut karena tidak adanya perlawanan dari sistem imun. Kemudian operasi darurat atau operasi emergensi dan juga operasi yang dilakukan pada pasien usia lanjut. Ini juga berisiko terjadinya infeksi. Pada pasien usia lanjut, ini sudah mengalami penurunan kekebalan tubuh dan perubahan anatomi dan juga fungsi organ tubuh lainnya.
Makanya lansia ini lebih sensitif terhadap patogen sehingga lebih mudah mengalami infeksi pasca operasi. Dan infeksi ini ada yang hanya terjadi pada bagian superficial. Infeksi ini biasanya terjadi tepat di area kulit atau jaringan subkutan tempat sayatan dibuat. Kemudian ada infeksi area operasi bagian dalam atau deep infection. Kalau jenis infeksi ini melibatkan jaringan lunak yang bagian dalam di area otot dan juga di jaringan di sekitar otot dan juga fasia. Jika dengan pemberian antibiotik dan perawatan luka tidak membaik, maka dokter bedah akan melakukan tindakan debridement pada area infeksi tersebut. Lalu ada infeksi organ atau ruang. Kalau infeksi ini melibatkan bagian tubuh manapun. Penanganan pada kasus infeksi luka operasi biasanya dengan pemberian antibiotik dan perawatan luka. Namun jika infeksi sampai ke area bagian dalam, maka dokter akan menanganinya dengan perawatan invasif, yaitu dilakukannya tindakan debridement untuk membersihkan luka dan menghentikan terjadinya infeksi. Dokter biasanya akan membuka kembali luka dan juga akan melepas sebagian dari jahitannya atau bahkan seluruh dari jahitan tersebut. Lalu dibersihkan dan jika ada jaringan yang mati akan dibuang. Semua nanah akan dikeluarkan dan dibersihkan dengan air garam atau air salin. Dan karena lukanya infeksi, maka tidak dilakukan penjahitan ulang. Nanti penyembuhannya akan berlangsung dari dalam. Dan ada juga beberapa dokter yang akan mengambil sampel nanah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan jenis kuman yang menyerang, sehingga ini dapat memberikan terapi yang sesuai dengan bakteri yang menyerang tersebut. Dan kamu dapat mencegah infeksi luka operasi dengan cara yang sederhana, dengan memberitahu masalah medis yang kamu alami. Mungkin kamu mengalami alergi atau mungkin menderita diabetes, karena diabetes dapat mempengaruhi operasi dan juga perawatan luka. Dan berhentilah merokok sebelum operasi dilakukan. Next, saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari infeksi luka operasi sesuai dengan bagian tubuh yang mengalami infeksi secara spesifik. Jika kamu mengalami gejala keluar nanah setelah operasi, ada bau yang tidak sedap pada area luka, kemerahan pada area operasi, nyeri atau sakit, panas pada area luka, dan mengalami demam, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan dokter bedah yang menangani. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe agar saya lebih bersemangat untuk upload video-video terbaru. Stay healthy. Assalamualaikum.